Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan mempelajari tentang lembaga-lembaga negara di bab ini. Nah, di sini yang kemarin sudah saya berikan beberapa ulasan tentang lembaga-lembaga negara di Indonesia. Nah, kita lihat lagi di sini ada dari Undang-Undang Dasar 45 di bawahnya ini ada lembaga-lembaga negara, yaitu ada PPK, Presiden, DPR, DPD, MPR, DPD, MA, dan MK, dan KZ. Nah, di sini di bawahnya di sini kan di daerah, jadi ini garis putus-putus ini di lingkungan daerah ya, di provinsi, kota, seperti ini. Nah, di lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan PT-UN. Ini dari MA ini yang di pusat ya, MA, Mahkamah Agung. Nah, terus di bawahnya ini di daerah, seperti itu. Nah, kita akan mempelajari fungsi-fungsi dari beberapa lembaga negara ini. Lebih lanjut lagi, saya membuat satu peta konsep seperti ini yang akan memudahkan kita belajar ya. Untuk lembaga-lembaga negara di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini yang seperti tadi. Ini ada MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KZ, dan BPK. Saya kenalkan dulu untuk MPR, DPR, dan DPD ini sebagai lembaga legislatif, yaitu lembaga pembuat undang-undang. Presiden sebagai lembaga eksekutif, ya. Untuk MA, MK, KZ sebagai lembaga yudikatif, yaitu lembaga peradilan. Kemarin banyak yang ditanya di beberapa kelas kemarin untuk KZ, MK, MA itu sebagai lembaga apa, Bu? Terus ini sebagai lembaga apa, Bu? Nah, ini sebagai lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Gitu ya. Nah, kita akan bahas fungsinya satu-satu. Dari MPR, tugasnya di pasal 3, ini ada 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mengubah dan menetapkan undang-undang dasar ya, bukan undang-undang. Undang-undang dasar itu seperti ini, saya tunjukkan. Ini dari MPR langsung, maaf ini sudah agak lusuh ya, tetapi ini bisa untuk belajar dan mengenal konstitusi kita, undang-undang dasar kita seperti apa. Ini di berbagai, ini perubahan ketiga, dari perubahan 1 sampai ke 4 ya. Seperti ini. Nih, yang kita baca di dalam upacara bendera itu adalah nih pembukaan ya. Terus ada pasal-pasal sampai 37 pasal. Ya, sampai sini ya 37 pasal. Seperti ini. Ini undang-undang dasar yang dimiliki oleh Indonesia sebagai konstitusi negara kita. Nah, tugasnya apa MPR? Ini mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, gitu. Nah, lalu melantik presiden dan wakil. Melantik ya, bukan memilih. Memilih rakyat Indonesia. Ketika sudah dipilih dan suara terbanyak ditetapkan oleh KPU, baru dilantik oleh MPR, seperti itu. Itu juga dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut pasal 1 ayat 2 itu sebagai kedaulatan rakyat. Karena MPR ini sebagai MPR ini sebagai lembaga yang sejajar dengan lembaga negara yang lain ya. Ini sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. Kalau dulu MPR itu sebagai lembaga tertinggi gitu, tetapi sekarang tidak ada yang lebih tinggi. Semuanya sama ya. Baik. Nah, kita lanjut untuk DPR. DPR ini fungsinya ada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk legislasi
ini ada beberapa kewenangannya, yaitu menyusun dan program legislasi nasional, menyusun dan merencanakan RUU. RUU itu rancangan undang-undang ya, jadi DPR itu menyusun rancangan undang-undang, menerima RUU dari DPD, juga membahas RUU yang dari Presiden dan DPD, seperti itu, dan juga menetapkan undang-undang bersama Presiden. Jadi DPR itu ketika membahas sebuah rancangan undang-undang, sebelum jadi undang-undang itu ada rancangan dulu. Nah, itu dibahas bersama Presiden dan juga ditetapkan sama-sama Presiden juga DPR. Tidak DPR sendiri menetapkan undang-undang. Seperti itu ya. Juga menyetujui atau tidak menyetujui Perpu. Perpu itu apa? Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden. Apakah mau menjadi undang-undang ataukah dibatalkan? Seperti itu. Ini Perpu ini dikeluarkan ketika keadaan darurat genting gitu ya. Ketika ada bencana alam atau sesuatu yang mendesak, nah itu dikeluarkan Perpu seperti itu ya. Nah, yang hak DPR itu ada hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Nah, ini nanti kalian cari ya, mungkin hak interpelasi itu apa, hak angket itu apa. Nah, ini secara garis besarnya saya tuliskan di sini dulu. Baik. Nah, selanjutnya untuk DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ini Dewan Perwakilan Rakyat ya. Baik, jumlahnya terdiri dari wakil-wakil dari berbagai provinsi di Indonesia. Di Indonesia itu ada 34 provinsi. Nah, ada wakil-wakilnya begitu. Nah, biasanya di setiap daerah itu ada perwakilan 4 ya, gitu. Nah, jumlah anggota tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Kewenangannya di pasal 22D yaitu mengajukan dan membahas RUU terkait apa saja kepada DPR. Terkait apa saja? Otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, perimbangan keuangan pusat dan daerah, seperti itu. Lalu, pertimbangan kepada DPR. Jadi, kewenangannya DPD ini juga melakukan pertimbangan kepada DPR mengenai apa? Membahas apa? Tentang pajak, pendidikan, dan agama. Lalu, melakukan pengawasan dari pelaksanaan perundang-undangan dan nanti menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Pengawasannya berupa apa? Ya ini tadi, ya. Seperti ini. Ya. Dilakukan pengawasan ini kalau sudah ditindaklanjuti diberikan kepada DPR lagi untuk bersama-sama membahas. Seperti itu ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan dari MPR, DPR, DPD. Nanti bisa kalian tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Baik, kita lanjutkan untuk Presiden. Presiden sebagai lembaga eksekutif, sebagai pelaksanaan undang-undang, yaitu sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Kepala negara itu apa saja? Yaitu membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Mengangkat duta besar dan konsul, menerima duta dari negara lain dan negara sahabat, dan memberikan tanda kehormatan kepada WNI atau WNA. Lalu untuk kepala pemerintahan itu sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, yaitu berhak mengajukan RUU kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, ini PP ya, saya singkat PP. Ini umum digunakan, PP ini peraturan pemerintah. Juga memberikan grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA
dan juga memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Jadi presiden ini dalam mengeluarkan gerasi atau rehabilitasi ini biasanya ada masalah hukum ya, ketika ada suatu tindak pidana yang sudah dihukum penjara berapa tahun. Nah, ini ada pertimbangan, ada pemberian gerasi. Presiden memberikan gerasi tetapi harus melakukan pertimbangan kepada MA atau kepada DPR kalau amnesti atau abolisi, seperti itu ya. Nah, lalu juga sebagai Panglima tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, Udara, ini ya, itu bisa menyatakan perang, perdamaian, perjanjian, itu atas pertimbangan DPR juga, perjanjian internasional juga, melakukan persetujuan atas persetujuan DPR, menyatakan keadaan darurat dan bahaya. Nah, ini juga sebagai Panglima Angkatan ya, Panglima tertinggi ya, ini. Begitu. Yang tugas selain ya, ini tugas selain juga, ini tugas selain presiden. Baik, begitu ya. Jadi presiden ini seperti ini. Kita lanjut untuk MA. Ya, untuk MA. MA itu Mahkamah Agung. Itu satu, mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang, mengajukan 3 hakim MK ya. MK itu diajukan oleh dari MA, dari presiden, dari DPR ya. Jadi anggota MK, jadi MK ini anggotanya itu ada 9 hakim ya. Jadi dari MA ada 3, presiden 3, DPR 3, seperti itu ya. Juga melakukan pertimbangan dalam hal gerasi dan rehabilitasi kepada presiden yang tadi ini ya. Nih ya, seperti itu. Lalu nanti kita lihat perbedaannya MK dan MA itu seperti apa ya. MK ini mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ketika ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu diajukan di MK. Lalu kalau di MA itu ketika ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang tidak sesuai dengan undang-undang, bukan undang-undang dasar ya, tidak sesuai dengan undang-undang, diajukan di MA. Jadi aturan di bawah undang-undang itu ada Perpres, ada PP, ada Perda provinsi, Perda kabupaten, seperti itu. Nah, nanti diajukan di MA. Seperti itu ya. Lalu yang kedua itu memutus sengketa kewenangan negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, juga memberikan putusan atas pendapat DPR dalam hal pelanggaran presiden atau wapres, seperti itu. Baik, kita lanjut. Untuk KY ini memegang peranan penting ya untuk menjaga kehormatan hakim, mengangkat hakim agung juga, menegakkan kehormatan, martabat ya, keluhuran perilaku hakim gitu. Untuk BPK ini Badan Pemeriksa Keuangan, KZ ini Komisi Yudisial ya, Komisi Yudisial. MK Mahkamah Konstitusi. Konstitusi itu sama dengan itu Undang-Undang Dasar ya, gitu. Nah,
BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, itu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab negara di bidang keuangan. Hasil audit BPK itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. DPRD di tingkat daerah ya, gitu. Jadi kenapa kok DPRD sama DPD ini? Ya, ini kan diaudit ketika ada permasalahan seperti ini ya, ada seperti ini. Ini ada masalah pajak, pendidikan atau agama, atau ini dalam hal otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah seperti ini ya. Nah, ini diaudit ya di BPK. Nah, BPK yang mengaudit. Nah, nanti hasilnya diserahkan ke DPD, DPRD, dan DPR. DPR itu yang pusat ya. Nah, itu nanti akan ditindaklanjuti seperti itu. Baik, ini ada 8 lembaga tinggi negara, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KZ, dan BPK. Seperti itu ya. Semoga mendapat gambaran lebih jelas dari penjelasan ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Baik, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.